Baik, Shalom Bapak Ibu. Malam hari ini yang akan membawakan firman Tuhan adalah Bapak Gede Putu Sumerte dari Bali dengan tema persamaan misterius. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan pujian yang akan dipandu oleh Bapak Pendeta Audi. Saya silahkan. Baik, salam semua. Izin share screen ya, host. Biar bisa kita nyanyi liriknya. Silakan, Pak. Ya, bentar ya. Oke, kelihatan Bu? Screennya udah kelihatan? Oke, sudah. Iya, kelihatan. Oke, baik. Kekelaman, kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama
bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Bu Mas Sri Ayu. Amin. Terima kasih Pak Odi yang sudah mengantar kita dalam pujian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami puji dan muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini Tuhan, hamba-Mu, Bapak Gede Putu Sumerta, yang Engkau telah percayakan untuk membawakan firman Tuhan malam hari ini. Kami mohon urapan-Mu Tuhan atas hamba-Mu, biarlah setiap perkataan yang diperkatakan ada kuasa Tuhan yang terjadi, bahwa Tuhan sendiri yang berkata-kata melalui hamba-Mu Tuhan, yang meletakkan setiap hikmat dalam pikiran dan juga hatinya, sehingga setiap hal yang disampaikan adalah kebenaran firman Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan bagi hamba, bagi setiap kami yang hadir malam hari ini. Kami juga mohon kepadamu Tuhan, Kau berikan kami hati yang terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan, supaya kami menyambut Tuhan dengan penuh sukacita firman yang akan Kau bagikan, sehingga hidup kami boleh semakin berbuah, diubahkan. Kami boleh menjadi saksi-saksi yang hidup di dunia ini Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami juga menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang saat ini berhalangan hadir. Kami juga bersyukur bahwa di sini sudah hadir Bu Ruth Julita yang kami dengar beberapa waktu yang lalu opname di rumah sakit. Tuhan sudah pulihkan, biarlah Tuhan terus sempurnakan sehingga hamba-Mu boleh terus menerima kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Bagi kami semua di sini, jikalau kami ada kelemahan tubuh dan sakit penyakit, Engkau menjamah dengan kuasa-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang lain yang mungkin dalam pergumulan, dalam sakit penyakit dan kelemahan, Tuhan, kami juga percaya bahwa Tuhan melawat mereka dan memberikan kelepasan. Terpuji nama-Mu Bapa, segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Allah yang kami puji dan kami sembah. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gede Putu yang akan menghantar kita malam hari ini dalam firman Tuhan. Silakan Pak Gede Putu. Baik, terima kasih Bu Ayu. Salam Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari sekali lagi kita berdoa. Terpujilah Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus yang hadir malam ini tengah-tengah kami. Kami percaya firman-Mu, ketika kami 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan ketika Engkau hadir, Bapa, maka malam ini kami akan diteguhkan. Ketika Engkau hadir, Tuhan, malam ini kan ada kelepasan. Ketika Engkau hadir, Bapa,
Malam ini akan ada kebangunan rohani, Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang hidup, Engkau pribadi yang hidup. Itu sebabnya di hadirat-Mu malam ini kami membuka hati. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu mengalir memenuhi kami, menjamah hati kami itu, bahkan membajak hati kami. Biarlah hati seorang murid itu Bapa ada di setiap kami. Dan firman-Mu yang Kau tanam malam ini akan menjadi tanaman surgawi untuk berbuah indah dan manis bagi kerajaan-Mu Tuhan. Bahkan lebih dari itu, setiap tanaman yang bukan berasal dari Engkau, pikiran, perasaan, pengertian atau apapun Bapa yang tidak berasal dari Engkau, biarlah itu tercabut di dalam nama Yesus. Sungguh hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Itu sebabnya Bapa, jamah kami malam ini Tuhan, dan kami berserah penuh. Sungguh biarlah firman-Mu malam ini akan tertanam oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu malam ini dengan ucapan syukur dan penuh sukacita. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, seperti tema yang disampaikan Bu Ayu, malam ini kita ngobrol dalam persamaan misterius. Nah, kata persamaan ini sebenarnya adalah istilah matematika, di mana persamaan ini dinyatakan dalam bentuk tanda tangan, dalam bentuk sama dengan, yang menyatakan bahwa nilai atau ekspresi daripada dua hal itu adalah sama. Kita akan coba nanti masuk ke dalam persamaan yang coba kita bangun. Sementara kalau misterius itu artinya penuh rahasia, bahkan sulit untuk dijelaskan. Tapi kita akan kita lihat ke depan. Nah, kalau di dalam rumah tangga pun sebenarnya persamaan itu bisa dibangun Bapak Ibu. Satu contoh kecil adalah bahwa kita sering dengar adalah pendapatan itu sama dengan konsumsi plus tabungan. Jadi Y sama dengan C plus S. Itu adalah sebuah persamaan. Y-nya adalah pendapatan, itu akan digunakan untuk konsumsi pertama kali, sama dengan C, plus sisanya S berupa saving. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan malam ini, saya mau cerita sedikit. Saya sempat baca sebuah artikel, isinya kira-kira begini. Tahun 1956, di Cina, itu ada sepasang kekasih yang viral saat itu. Yang laki-laki bernama Guo Jiang, atau tepatnya Liu Guo Jiang, mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga. Usianya 20 tahun, dan kekasihnya adalah namanya Zhao Qing, atau Su Chao-qing. Nah, yang kekasih yang perempuan ini, itu umurnya jauh lebih besar, lebih tua daripada si laki-laki. Bahkan yang perempuan ini adalah seorang janda dan memiliki anak. Nah, tentu saja pasangan kekasih ini mendapat cibiran dari masyarakat, mendapat bulian dan sebagainya. Namun karena Guo Jiang begitu mengasihi, begitu cintanya sama Chao Qing, lalu dia kawin lari. Dan tinggalnya pun di sebuah pegunungan di dalam goa di desa Jiangjin. Nah, kenapa mereka tinggal di situ? Tentu saja supaya mereka tidak dicibir oleh masyarakat. Hidupnya susah, bahkan sangat susah. Tidak ada listrik, jauh dari peradaban manusia. Tapi keseharian mereka ini sungguh-sungguh bersukacita. Mereka sangat-sangat berbahagia. Dan saking cintanya si laki-laki, si Guo Jiang ini, lalu dia membuat 6.000 anak tangga, Bapak Ibu bisa bayangkan. Membuat 6.000 anak tangga dengan tujuan agar istrinya ini bisa nyaman naik turun gunung. Nah, kisah kasih mereka ini tahun 2006 itu menjadi
memenangkan The Greatest Love Story di Cina. Dan hampir 67 tahun, kisah kasih mereka ini telah menginspirasi begitu banyak pasangan di dunia ini untuk mengokohkan, meneguhkan hubungan mereka. Sungguh nyata bahwa kekuatan cinta itu sungguh nyata, Bapak Ibu. Nah, kita pun ada mencatat, Bu, Bapak. Kita mendengar, kita tahu bahwa bagaimana seorang Yakub yang begitu merindukan, mengasihi Rahel, rindu untuk menjadi istrinya, sehingga dia memenuhi syarat yang cukup berat yang diberikan oleh calon mertuanya Laban, gitu ya, calon mertuanya, sehingga dia disuruh bekerja 7 tahun. Lalu karena begitu pinginnya memperistri Rahel, dia lakukan. Tapi apa yang terjadi? Begitu 7 tahun berakhir, bukan Rahel yang diberikan, tapi Lea, kakaknya. Lalu Laban membuat perjanjian lagi, dia minta 7 tahun lagi untuk bekerja. Dan si Yakub pun juga menyanggupinya. Dan kita tahu akhirnya mereka menikah. Nah, itu sungguh sangat nyata, Bapak Ibu. Sangat nyata bahwa kekuatan cinta itu sungguh nyata. Tapi satu hal yang ajaib, satu hal yang lebih luar biasa lagi. Bahwa di dunia ini, itu ada kasih yang begitu ajaib, yang begitu besar. Yang dapat mengubah hati manusia, yang dapat mengubah sebuah keluarga, yang dapat mengubah kota, mengubah suku bangsa, bahkan mengubah dunia ini. Itu adalah kasih Allah itu sendiri bagi kita. Mari kita baca ayatnya di dalam firman yang diberikan malam ini adalah Roma 5 ayat 8, Bapak Ibu. Saya bacakan, tapi saya mundur sebentar dalam Roma 5 ayat 7. Saya bacakan bahwa firman Tuhan demikian. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Roma 5 ayat 8-nya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Coba kita stop di situ dulu. Bayangkan Bapak Ibu bahwa misal ada seseorang orang benar. Semua orang masyarakat katakan itu benar. Lalu dia mengalami suatu kasus. Dan itu pun dia benar sesungguhnya. Semua orang tahu benar. Kalau misalnya pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada yang bersangkutan, tentu tidak ada pionir yang akan menyerahkan hidupnya mengganti mereka. Mengganti dia yang mau dihukum mati. Tidak ada, pasti tidak ada. Dan firman Tuhan katakan, tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Berikutnya, tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Misal, ada seseorang keluarga, ini contoh nih, kita coba buat contoh bahwa sebuah keluarga yang bertahun-tahun bekerja, dia belum punya rumah. Dia tidak beruntung, lalu kebetulan ketemu dengan seorang keluarga, konglomerat, saya bilang begitu. Lalu dibuatkan rumah, bahkan diberikan usaha, diberikan mobil, dan sebagainya. Lalu tiba-tiba si konglomerat ini kena kasus, dia harus dihukum mati, Bapak Ibu. Nah, untuk orang ini, untuk orang yang mau dihukum mati ini, kemungkinan mereka yang menerima kebaikan daripada tersangka itu, kalau boleh saya katakan begitu, mungkin dia mau mati. Mungkin dia mau mati. Tetapi Allah kita, Bapak Ibu, menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Bukan kita benar, bukan kita baik, tapi kita berdosa. Atau coba barangkali kita renungkan dalam kasus yang viral belakangan ini,
ketika si pelaku yang dihukum mati, yang dijatuhi hukuman mati, lalu tiba-tiba orang tua daripada almarhum, dia berkata kepada hakim, Pak Hakim atau yang mulia, minta tolong, jangan pelaku dihukum, karena saya mengasihi dia. Jangan dihukum mati. Biarlah saudara kandung daripada almarhum yang akan menanggung hukuman mati daripada si pelaku. Kalau misalnya itu yang terjadi di pengadilan, tentu gempar bangsa ini. Bahkan seluruh dunia pun gempar, Bapak Ibu. Coba sekarang kita renungkan. Ketika kita masih berdosa, kita berdosa kepada siapa? Kita berdosa kepada Allah. Kenapa kita berdosa? Karena kita melanggar hukum Allah. Nah, atas pelanggaran ini harusnya kita dihukum. Karena upah dosa adalah maut. Tapi firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasihnya yang begitu besar Bapak Ibu. Kenapa Tuhan mengasihi? Kenapa Allah mengasihinya begitu besar? Karena sesungguhnya Allah rindu untuk bersekutu dengan kita, untuk bersekutu dengan manusia. Sebab ketika Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan katakan, amat sangat baik. Kerinduan Tuhan sungguh-sungguh untuk bersekutu, tapi dia juga adil. Dosa itu harus dihukum. Sehingga keterpisahan moral antara manusia dengan Allah tidak bisa diselesaikan oleh manusia dengan cara melakukan perbuatan baik. Tidak bisa dilakukan oleh manusia dengan semakin banyak membaca kitab suci. Karena keterpisahannya adalah keterpisahan moral, bukan keterpisahan pengetahuan. Tidak bisa dilakukan dengan semakin sering melangkahkan kaki ke tempat ibadah. Bahkan tidur di tempat ibadah. Sebab keterpisahannya bukan keterpisahan jarak, tapi keterpisahan moral. Allah kudus, manusia tidak. Allah benar, manusia tidak. Allah adil, manusia tidak. Tetapi Tuhan rindu untuk bersekutu. Kerinduan yang amat sangat ini, kalau kita bandingkan tadi, kerinduan Guo Jiangbei yang begitu sangat terhadap pacarnya yang lebih tua sekalipun. Dia membuat 6.000 anak tangga. Kerinduan dari Yakub yang menginginkan Rahel menjadi istrinya. Dia mau kerja 14 tahun. Demikian juga kerinduan Allah yang begitu besar untuk bersekutu dengan manusia. Dia berikan anaknya. Meskipun manusia berdosa kepada dirinya, tapi dia berikan anaknya. Dia mati ketika kita masih berdosa. Coba Bapak Ibu renungkan sejenak. Manusia kita yang masih berdosa kepada Allah. Tetapi Allah memberikan anaknya untuk menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima. Supaya kita dibenarkan. Supaya kita dikuduskan. Supaya kita tidak bercacat celah. Sehingga dia berikan anaknya. Bapak Ibu, Alkitab berkata bahwa ketika Tuhan Yesus masuk ke dunia ini, dia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Lalu lanjutnya, dia berkata bahwa sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Ibrani 10 ayat 10 katakan, karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Apa kehendak Allah?
kehendaknya adalah dia bersekutu dengan manusia. Allah tidak menginginkan manusia itu selamanya terpisah dari Allah. Begitu besar kasihnya, sehingga diberikan anaknya. Kemudian kita tahu oleh Yesus Kristus, Allah telah memperdamaikan dirinya dengan kita. Setelah melakukan perdamaian oleh darah salib Kristus, sehingga kita yang semula berdosa diperdamaikan dalam tubuh jasmani. Sekali lagi, dalam tubuh jasmani Yesus Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kita kudus, tidak bercacat celah, tidak bercacat, tidak bercela di hadapan. Ini kehendak Allah, Bapak Ibu. Sehingga kalau dari ayat ini, kalau kita membangun sebuah persamaan, bahkan persamaan misterius kita katakan, kalau kita baca sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan seterusnya, dan seterusnya. Sementara 5 ayat 8 Roma, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Maka persamaan yang mungkin kita bisa bangun adalah kasih Allah, kita sebut KA, kasih Allah itu sama dengan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Artinya, dengan melihat Yesus Kristus, kita tahu ini adalah kasih Allah. Wujud kasih Allah kepada manusia, kepada kita. Kasih Allahnya yang begitu besar itu, wujudnya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Nah, kita tahu firman Tuhan katakan, Allah itu adalah kasih. Kalau saya balik, kasih itu adalah Allah. Maka persamaan tadi, kasih Allah sama dengan Yesus Kristus, bisa kami tulis, bisa kita bangun adalah Allah sama dengan Yesus Kristus. Allah sama dengan Yesus Kristus. Nah, kemudian kita masuk, Bapak Ibu, ke dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 18. Saya bacakan, Bapak Ibu. Ayat 9-nya. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Saya lanjut baca sampai 23, Bapak Ibu. 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus,
Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya. Saya baca sampai ayat 22 saja Bapak Ibu. Nah, kitab Kolose, Bapak Ibu, kitab Kolose ini sebenarnya ditulis oleh Paulus, sekalipun Paulus bukan perintis daripada jemaat Kolose, tapi yang merintis adalah Epapras temannya. Nah, suatu hari, Epapras ini berkunjung ke penjara. Dia bertemu dengan Paulus. Di situ Epapras cerita bahwa jemaat yang dia rintis di Kolose ini bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih, dan bertumbuh dalam pengharapan. Namun demikian, para pengajar palsu dari Yahudi, dari Yunani, dari Asia, ini masuk ke Kolose, sehingga jemaat Kolose pun sedikit bimbang, ya, sedikit mengikuti dan sebagainya. Terutama ajarannya berupa ajaran gnostik, kemudian ajaran legalisme, kemudian ajaran seremonial. Nah, ketiga ajaran ini yang sesungguhnya membuat jemaat ini menjadi goyah. Sehingga kitab Kolose ini ditulis sebagai tanggapan untuk menguatkan, untuk mengingatkan jemaat Kolose supaya sungguh-sungguh dia berakar di dalam Kristus. Dengan demikian boleh saya katakan bahwa dari bacaan dari firman yang diberikan malam ini, saya temukan ada lima pesan penting, ya. Ada 5 hal yang Paulus tekankan untuk mewaspadai pengajaran jahat. Nah, seperti apa pengajaran jahatnya? Pengajaran sesat itu seperti apa pengajarannya? Dan sekaligus mendorong sungguh-sungguh menjadikan Kristus satu-satunya yang utama. Nah, tadi ayat 9 dibuka, kalau kita baca, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, apa yang dia dengar? Apa yang Paulus dengar? Yang dia dengar adalah imannya bertumbuh. Kasihnya bertumbuh, pengharapannya bertumbuh dalam Tuhan. Dia katakan, sebab sejak waktu kami mendengar, kami tiada berhenti-henti, bukan sekali berdoa. Dia berdoa terus, tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Rupanya, tidak cukup hanya sekedar bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih, dalam pengharapan. Tetapi Paulus mengingatkan harus mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Bapak Ibu, seperti yang sering kita tahu bahwa sebaik-baiknya apapun yang kita buat, berumah tangga, pelayanan, pekerjaan, bisnis, dan sebagainya. Sebaik-baiknya apapun itu, pasti ada ruang untuk melakukan perbaikan. Pasti ada ruang untuk melakukan penyempurnaan. Karena yang sempurna itu adalah Tuhan sendiri. Demikian juga jemaat di Kolose ini, meskipun bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih dan pengharapan, ada ruang untuk melakukan penyempurnaan, ada ruang untuk melakukan perbaikan. Apa itu? Sekarang yang ditonjolkan oleh Paulus adalah harus mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Harus mengetahui. Tadi kita tahu bahwa Allah itu punya kehendak. Apa kehendaknya? Dia rindu untuk bersekutu dengan manusia. Tuhan Yesus pun juga tahu kehendak Tuhan. Kehendak Allah. Dia harus sinkron, dia harus inline kehendaknya. Apa itu? Kehendaknya
Firman Tuhan katakan begini. Semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang padaku. Barang siapa datang padaku, aku tidak akan membuangnya. Aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang mengutus aku, supaya dari semua yang Bapa berikan kepadaku, jangan ada yang hilang. Dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Tuhan Yesus tahu kehendak Bapa. Supaya Dia bisa membangkitkan pada akhir zaman, Dia harus tebus dulu dengan darahnya. Dan Tuhan Yesus pasti lakukan. Itu sebabnya kita pun juga harus tahu kehendak Bapa. Kita harus inline dengan kehendak Bapa. Dengan satu tujuan bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan tidak sia-sia. Apa yang Bapa rindukan tidak sia-sia, tapi terjadi. Apa itu? Bersekutu dengan kita. Bersekutu dengan anak-anaknya. Bapa yang menginginkan, Bapa yang memberikan anaknya, Tuhan Yesus yang mengerjakan, Dia mati di kayu salib, Dia akan bangkitkan pada akhir zaman. Semua sinkron. Nah, Bapak Ibu, kalau dari ayat ini, kalau saya lihat dalam persamaan misterius yang Bu Ayu kasih, bisa dikembangkan lagi adalah kasih Allah itu sama dengan kalau kita baca ayat tadi, ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Berarti kasih Allah ini sama dengan pencipta. Diciptakan dan dipelihara, plus, kalau buat persamaan, plus kita dilepaskan dari kuasa jahat. Kemudian kita dipindahkan dari kematian kekal dalam kehidupan kekal. Dari kerajaan kegelapan, dari kerajaan terang. Plus satu lagi, kita menerima pengampunan dosa. Jadi kasih Allah sama dengan kita diciptakan dan dipelihara. Kasih Allah itu pada manusia secara umum, iya, terbatas pada, yang secara umum ini terbatas pada penciptaan dan dipelihara. Dan tidak semua termasuk di dalam dilepaskan dari kuasa jahat, lalu dipindahkan dari kegelapan ke dalam terang. Karena ini hanya untuk anaknya, untuk orang-orang yang dipilih. Termasuk pula ditambah dengan pengampunan dosa. Dan tidak semua orang diampuni dosanya. Jadi kasih Allah sempurna, iya. Kasih Allah kepada semua orang, iya. Semua orang dapat hujan, semua orang dapat udara, semua orang dapat matahari. Sampai di situ Allah itu mengasihi semua manusia, iya. Tetapi untuk dipindahkan dari kegelapan ke dalam terang, ini tidak semua orang. Ini untuk orang yang dipilih, lalu orang itu menerima Tuhan sebagai juru selamat, dan seterusnya. Termasuk pula yang menerima pengampunan. Nah, itu persamaan misteri, persamaan yang bisa kita bangun. Itu sebabnya, seperti saya bilang tadi, ada 5 pesan dari Paulus untuk mengantisipasi pengajaran keliru, pengajaran yang tidak sesuai dengan pengajaran Kristus sendiri. Yang pertama, Bapak Ibu, yang saya catat, ya, yang pertama adalah pesannya adalah supaya kita orang percaya, atau supaya jemaat Kolose, ya, termasuk kita orang percaya, itu kita senantiasa mengagungkan Kristus, senantiasa meninggikan Kristus dalam hidup kita. Kenapa? Dari ayat-ayat tadi, karena Yesus Kristus itu sendiri adalah gambar Allah yang sempurna dan tidak kelihatan. Artinya, apa yang ada di dalam diri Allah, ada juga di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, segala kepenuhan Allah berkenan tinggal secara jasmani dalam Yesus Kristus. Jadi karena Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, bahkan dikatakan yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, maka Dia
kita agungkan. Sehingga dengan mengagungkan Kristus, kita akan lihat ada pengajaran-pengajaran, ada hikmat-hikmat dunia yang tidak meninggikan Kristus, yang tidak mengagungkan Kristus, pasti bukan berasal dari Allah. Filsafat dunia, filsafat manusia, kata-kata bijak, kata-kata mutiara. Bagus kedengaran. Bagus kedengaran. Tetapi itu ketika tidak meninggikan Yesus, mengagungkan Yesus, maka itu bukan berasal dari Allah. Sehingga yang pertama tadi adalah pesannya, senantiasa mengagungkan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Sebab Dia adalah pencipta kita sendiri, bahkan penopang, pemelihara. Tadi lagu juga disebutkan, kita tidak takut karena kita bersama Dia. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kemudian Yesus Kristus ini adalah kepala gereja, kepala jemaat yang pertama bangkit dari antara orang mati. Tadi ayat 18 menyebutnya. Kemudian Yesus Kristus juga memperdamaikan kita dengan Allah sendiri, dengan kematian. Seperti ayat tadi dikatakan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, firman Tuhan kita lanjut, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita diselamatkan dari murka Allah. Dan kalau kita ketika masih seteru dengan Allah, diperdamaikan dengan kematiannya, lebih-lebih sekarang kita yang telah diperdamaikan, pasti, firman Tuhan katakan, diselamatkan oleh hidupnya. Karena Dia yang memperdamaikan kita dengan Allah, maka pesan yang pertama tadi adalah agungkan Kristus, tinggikan Kristus. Sehingga pengajaran palsu, pengajaran sesat, terutama gnostik ya, meskipun hampir tidak ada, gnostik itu adalah pengajaran yang tidak percaya akan karya Allah di muka bumi dan menyangkal karya keselamatan daripada Kristus. Jadi untuk mengantisipasi pengajaran seperti itu, maka pesan yang pertama adalah tinggikan, agungkan Yesus Kristus. Karena pada saat kita meninggikan Yesus, itu berarti kita memuliakan Allah. Ingat tadi adalah persamaan misteriusnya adalah kasih Allah adalah Yesus Kristus. Allah itulah kasih. Allah sama dengan Yesus Kristus. Berarti meninggikan Yesus sama dengan memuliakan Allah. Kemudian di dalam Yesus Kristus juga kita menerima penebusan, yaitu pengampunan dosa kita, ayat 14, Bapak Ibu, yang kita baca di Kolose tadi. Jadi itu yang pertama pesannya. Pesan berikutnya adalah pasti senantiasa kita bertekun dalam iman dan tidak bergeser pengharapan kita dari pengharapan Injil. Jangan pernah bergeser, jangan pernah disubstitusi. Jadi persamaan tadi tidak bisa disubstitusi. Misalnya kasih Allah sama dengan penciptaan, lalu ditambah dengan hikmat dunia apapun bentuknya, kira-kira begitu. Itu tidak bisa. Itu pasti tidak bisa. Kenapa? Ya kembali, karena itu bukan berasal dari Allah. Jika tidak meninggikan Kristus. Apa bentuknya, Bapak Ibu? Kita baca. Bagaimana kita bisa bertekun dalam iman? Pasti kita hidup di dalam Kristus, dalam pengajaran Kristus, sehingga tidak dibodohi oleh ajaran palsu atau sesat yang tidak sesuai dengan Kristus sendiri. Nah, yang paling ditentang oleh Paulus adalah yang tadi gnostik itu. Gnostik itu mengklaim, pengajaran ini mengklaim adanya pengetahuan dan kuasa yang tersembunyi dan mengingkari kemanusiaan sejati daripada Kristus. Itu pengajaran dari Yahudi. Kemudian
bentuk daripada pengajaran sesat itu adalah legalisme. Legalisme itu seperti apa? Legalisme itu begini pengajarannya. Pengajaran yang percaya bahwa manusialah yang memiliki kualitas, bahwa manusialah yang berperan, bahwa manusialah yang melakukan sesuatu atau memberikan kontribusi tertentu, misalnya kesalehan, kebajikan, sehingga ia dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ini pengajaran legalisme, Bapak Ibu. Dan ini sangat-sangat ditentang oleh Paulus. Sementara Paulus pengajarannya adalah tentang salib dan tanda-tanda dari Yesus Kristus itu sendiri. Apa ciri legalisme? Pengajaran legalisme, ciri-cirinya adalah yang pertama, menempatkan peraturan-peraturan di atas Allah dan di atas kebutuhan manusia. Jadi pengajaran yang seperti ini adalah menarik-narik orang percaya kepada pengajaran agama Yahudi. Kita lihat salah satu kita lihat adalah yang menempatkan peraturan-peraturan di atas Allah dan kebutuhan manusia itu adalah di Matius 12 ayat 9 sampai 14. Minta tolong Bu Ayu dibacakan nih. Matius 12 ayat 9 sampai 14. Matius 12 ayat 9 sampai 14. Matius 12 ayat 9 ya, Pak? Ya, 9 sampai 14. Matius 12 ayat 9 sampai 14. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang ada di antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Amin. Ya. Jadi seperti itu kira-kira Ibu. Aturan itu dibuat di atas Allah. Artinya Allah pun dia mau tidak melakukan apa-apa pada hari Sabat. Manusia yang butuh kesembuhan, dia tidak boleh kalau terima itu pada hari Sabat. Itu adalah pengajaran dari agama Yahudi, dan orang percaya mau ditarik-tarik ke seperti itu lagi. Jadi pengajaran ini, pengajaran legalisme ini, dia percaya bahwa ketaatan terhadap hukum lahiriah itu menjadi bagian penting dalam keselamatan. Menjadi bagian penting dari keselamatan. Nah, jemaat di Kolose ini mayoritas adalah orang-orang non-Yahudi, Bapak Ibu. Sama dengan seperti jemaat di Galatia. Mayoritas adalah orang-orang non-Yahudi. Sehingga pengajar-pengajar Yahudi ini menarik-narik seperti itu. Jadi pengajaran yang ditolak, yang benar-benar ditentang oleh Paulus. Kemudian ciri berikutnya daripada pengajaran legalisme ini adalah seperti ini. Itu adalah suatu perbudakan. Pengajaran legalisme ini sebenarnya adalah sebuah perbudakan. Kita baca ayatnya, Galatia 4 ayat 8 sampai 11. Minta tolong Ibu Ayu lagi ya. Galatia 4 ayat 8 sampai 11.
Galatia 4 ayat 8 sampai 11 ya, Pak. 11, ya. Galatia 4 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Amin. Amin. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah perbudakan, bahwa semua hal yang sifatnya lahiriah itu yang mau ditekankan dalam pengajaran legalisme ini. Ini yang sangat-sangat ditentang oleh Paulus. Satu lagi cirinya, Ibu. Satu lagi cirinya adalah legalisme ini menarik, tapi merusak dia. Dia menarik tapi merusak. Kolose 2 ayat 22 sampai 23, Ibu. Kolose 2 ayat 22 sampai 23. Kolose 2 ayat 22 sampai 23. Semuanya itu hanya mengenai barang-barang yang binasa karena pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Ayat 23. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Amin. Nah, inilah jemaat ini mau ditarik ke dalam ajaran-ajaran seperti ini oleh pengajar Yahudi, oleh pengajar Yunani, sehingga mereka bergeser dari Kristus itu sendiri. Nah, apa akibatnya, Bapak Ibu? Kalau misalnya dia mau, orang Yahudi, orang-orang Kolose yang mau meninggalkan iman dan kembali ke legalisme, kembali ke pelaksanaan hukum secara lahiriah, atau kita misalnya mau lagi kembali ke pelaksanaan hukum secara lahiriah, itu ada beberapa kerugian. Pertama, kita kehilangan warisan sebagai anak Allah, dan kita kembali ke dalam perbudakan ikatan tata cara lahiriah dan atau seremonial ini. Itu yang pertama terjadi. Dan sungguh-sungguh ini membahayakan bagi orang percaya, karena kita akan menjadi anak-anak Abraham daging, bukan anak-anak perjanjian lagi. Dan lebih lagi yang sangat disedihkan adalah bukan saja kita kehilangan kebebasan rohani, tetapi membuat pengorbanan Yesus Kristus menjadi sia-sia. Membuat kasih Allah yang begitu besar tadi, kerinduannya untuk bersekutu dengan kita, sampai anaknya dikorbankan, mati bagi kita ketika masih berdosa. Itu menjadi sia-sia kalau kita kembali, kalau jemaat Kolose atau orang percaya kembali kepada aturan-aturan yang kayak tadi. Memang berhikmat kelihatan, memang berhikmat, tapi itu hanya kedagingan. Jadi pengajaran palsu, pengajaran yang tidak sesuai dengan pengajaran Kristus, itu adalah menekankan pada ketaatan lahiriah sebagai bagian penting dari keselamatan. Sementara pengajaran Paulus adalah mengutamakan salib dan tanda-tanda dari Tuhan Yesus. Kita lihat tadi, contoh. Apakah orang yang mati sebelah tangannya itu bisa dilepaskan kalau dia mengikuti tata upacara, dan hukum-hukum lahiriah tadi? Tidak. Itu tidak bisa. Yang bisa melepaskan itu adalah Kristus.
Kuasa Kristus, kuasa kasih-Nya. Ini yang bisa melepaskan. Bukan aturan-aturan tadi. Bukan aturan-aturan tadi. Nah, itu yang kedua, Bapak Ibu. Itu yang kedua tadi. Pesan Paulus adalah bertekun dalam iman, tetap di dalam ajaran Kristus, sehingga tidak dibodohi oleh ajaran palsu yang menarik-narik kepada hukum lahiriah tadi, yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Tentu yang lain berakar dalam Kristus, dibangun dalam Kristus, bertambah teguh dalam iman, dan memiliki hati yang limpah dengan ucapan syukur, karena kita diberikan tempat bersama-sama dengan Kristus di surga. Karena kita, Bapa melihat, Allah melihat kita telah menjadi satu roh dengan Kristus. Sehingga hati kita melimpah dengan syukur. Yang ketiga, pesan surat Paulus kepada jemaat Kolose ini adalah tidak mengganti Yesus Kristus sebagai inti daripada ajaran kekristenan dengan ajaran lain. Apa? Ya, filsafat kosong. Palsu menurut ajaran yang turun-temurun dari roh-roh dunia. Saya sering mendengar, saya sering membaca bagaimana teman-teman kita, orang-orang percaya, itu pun masih suka dengan kata-kata mutiara, kata-kata indah daripada manusia, ya, yang semua itu hikmat manusia. Dan kalau kita masuk ke dalamnya, Bapak Ibu, Roma 14 ayat 23 katakan, dan segala sesuatu tanpa iman adalah dosa, Bapak Ibu. Banyak sekali kita lihat Facebook. Bagaimana dia kata-kata mutiara daripada orang-orang dunia, kata-kata filsafat orang-orang dunia, hikmat dunia, itu dikutipnya, dan kalau kita masuk ke dalamnya mengikuti itu tentu dasarnya bukan iman, Bapak Ibu. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk daripada pengajaran yang terhilami oleh filsafat dunia, yang kalau kita tidak ngeh, gitu ya, kalau kita tidak ngeh, kita bisa masuk ke dalamnya tanpa disadari. Firman Tuhan katakan, Bapak Ibu, jangan biarkan orang lain menghukum kamu atau kita merasa terhukum dengan makanan dan minuman, hari raya, bulan baru, atau hari Sabat, karena semua itu adalah bayangan daripada apa yang harus datang, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Ini artinya apa? Ketika seorang pengajar yang menarik-narik kita ke tata cara lahiriah tadi, mengenai makanan, yang barangkali menurut dia dilarang kita makan, lalu hari raya, bulan baru, hari Sabat yang masih sering diperdebatkan yang mana Sabat, apa Sabtu atau Minggu. Kalau yang begitu-begitu masih kita merasa terhukum, ya, merasa terhukum, lalu kalau ternyata kita misalnya di Sabat itu hari misal sebut Minggu, ternyata adalah Sabtu, lalu kita merasa terhukum, yang padahal itu semua bayangan saja, itu menyedihkan gitu. Sehingga pesannya, jangan biarkan orang lain menghukum kita. Demikian juga jangan biarkan kemenangan kita digagalkan oleh yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ini akan sering menyeret-nyeret. Misalnya kita diajar oleh pengkhotbah yang saat itu, di mana dia merendahkan diri, pura-pura merendahkan diri, lalu beribadah kepada malaikat, dan sebagainya. Ternyata kita tidak seperti itu. Tidak seperti apa yang mereka khotbahkan. Kita jauh dari itu. Itu berarti kemenangan kita yang mau digagalkan. Paulus katakan, jangan mau. Jangan mau yang seperti itu. Karena dia tidak berpegang pada kepala. Di mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya dari Kristus sendiri. Kira-kira begitu. Nah, yang keempat sekarang pesan Paulus kepada jemaat Kolose supaya tidak dibodohi dengan pengajaran palsu tadi adalah
Tadi kita baca ayat Kolose 1 ayat 10 adalah mendorong jemaat Kolose termasuk kita orang percaya agar hidup layak dan berkenan kepada Allah, kepada Tuhan di dalam segala hal. Bagaimana caranya? Kolose 3 ayat 5 katakan, matikan segala sesuatu yang duniawi. Nah, kemarin disebut Pak Hendrik ya. Sempat saya dengar. Matikan segala sesuatu yang duniawi itu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tinggalkan manusia lama. Cirinya apa? Ada geram, ada marah di situ, ada kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Itu ditinggalkan. Kemudian dikenakan manusia baru, belas kasihan. Kolose 3 ayat 12-14-nya. Kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, kalau ini yang kita lakukan, kita berkenan kepada Allah sendiri. Sabar terhadap orang lain, ampuni kesalahan mereka, dan dalam di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, pesan kelima adalah seperti tadi, tidak cukup hanya dengan bertumbuh iman, pengharapan, dan kasih, tapi mendorong jemaat Kolose untuk mendorong kita orang percaya, mengenal kehendak Allah dengan sempurna. Dan tidak bisa dipelajari dengan akal, Bapak Ibu. Ini perlu hikmat manusia, ini perlu hikmat Allah, ini perlu hikmat Tuhan, ini perlu hikmat Allah. Hikmat manusia terbatas pada akal manusia, pengetahuan manusia. Sementara hikmat Tuhan, hikmat Allah melampaui akal manusia. Bagaimana caranya mengenal kehendak Allah? Yang pertama, kembali lagi tadi, kenali kasihnya, hayati kasihnya. Kita renungkan kayak tadi. Bagaimana Yakub karena kasihnya kepada Rahel, dia rela berkorban 14 tahun. Bojiang, dia rela membangun 6.000 anak tangga. Allah yang mengenaki bersekutu dengan manusia. Dia rela, dia berkorban, anaknya dikorbankan. Jadi rupanya kasih itu dengan korban, dengan pengorbanan, ini adalah ibarat satu mata uang yang mempunyai dua sisi, Bapak Ibu. Mata uang dengan dua sisi. Sisi yang satu adalah kasih, sisi yang lain adalah berkorban. Artinya ketika komitmen kita untuk mengasihi, sesungguhnya kita juga berkomitmen untuk berkorban. Ini yang terjadi. Nah, ketika kita kenali, hayati, kenali, renungkan kasih Allah. Kenapa dia mau mengorbankan untuk saya yang berdosa kepadanya? Renungkan. Begitu renungkan, begitu hayati. Dan terima kasih itu. Ini menjadi titik tolak, titik awal, menjadi dasar kita bertumbuh dan mengenal kehendak Allah dengan sempurna. Dan tentu saja, kasih yang diterima oleh setiap orang itu berbeda-beda, Ibu Bapak. Tergantung apakah dia mau membuka hati. Seberapa luas, seberapa lebar hatinya dibuka untuk mau mengenal kasih dan menerima kasihnya itu. Itu tidak sama masing-masing orang. Bisa jadi logikanya masih jalan. Bisa jadi tanpa disadari dia ditarik-tarik oleh hikmat dunia. Bisa jadi. Tapi yang pasti 1 Yohanes 4 ayat 17-18 saya bacakan. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Artinya apa? Ketika kita tidak percaya, tidak berani percaya pada hari penghakiman, artinya kita percaya diselamatkan, berarti kasih Allah ini sempurna atau tidak dalam hidup kita? Itu pertanyaannya. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Artinya, Yesus Kristus, karena Yesus
kita memperoleh jalan ke dalam kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia itu kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Apa kemuliaan Allah? Yaitu diselamatkan itu sendiri. Ayat 18 kalau kita baca. Di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Apakah setiap orang tidak takut? Belum tentu. Ada yang takut, ada yang tidak. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah seberapa dia mau membuka hati menerima kasih ini. Ibarat Bapak Ibu, ibarat gelas kosong, ketika yang dimasukkan adalah Coca-Cola, tentu yang dikeluarkan dari gelas kosong nanti adalah Coca-Cola juga. Tetapi kalau gelas itu dikasih air setengah, artinya tidak sepenuhnya membuka hati. Dimasukkan Coca-Cola, rasanya tentu berbeda dibandingkan dengan gelas kosong. Isi seperempat, isi 3/4, dan sebagainya. Demikian juga ketika kita menghayati kasih, merenungkan kasih, dan menerima kasih, seberapa kita terima. Ini juga menentukan apakah kasih yang kita terima itu sempurna atau tidak. Buktinya nanti, tandanya adalah kita berani percaya nggak pada hari penghakiman. Dan firman Tuhan jelas katakan bahwa kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Itu sebabnya untuk bisa mengenal kehendak Allah itu kita butuh. Paulus berdoa untuk kita, orang percaya. Supaya kita menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Demikian juga doa Paulus di Efesus, dia katakan begini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Bapak Ibu bayangkan, dia melampaui segala pengetahuan. Akal kita tidak cukup, tidak sanggup. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi artinya untuk mengenal kasih itu, kita butuh kasih karunia. Kalau tidak mendapatkan kasih karunia, mengenal kasih itu akan terbatas, dia akan mental dalam pengetahuan kita, dalam akal kita. Ketika tidak masuk akal, ketika tidak bisa diterima dengan pengetahuan, belum tentu diterima. Padahal jelas di sini katakan, melampaui segala akal. Maka Paulus pun menyebut kasih itu ada persamaannya itu kasihnya misterius. Tidak heran kalau Paulus katakan betapa panjang, berapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Sungguh-sungguh rahasia, sungguh-sungguh misterius. Sungguh-sungguh misterius. Seperti judul persamaan yang misterius tadi. Jadi Bapak Ibu, kalau saya apa yang saya dapat dari sini adalah ada 3 hal untuk memahami apa sih sebenarnya kehendak Allah dalam hidup kita. Supaya sinkron dengan kehendak Allah sendiri, Bapak Ibu. Allah mengenaki kita bersekutu dengan Dia. Yesus Kristus tahu kehendak Allah, Dia akan bangkitkan kita pada akhir zaman supaya kita bersekutu dengan Allah. Dan kita pun harus tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang saya dapat, yang saya pelajari adalah begini, Pak. Pertama, kehendak Allah itu ada supaya kita memahami rahasia Injil. Bukan apa yang kita ketahui, tetapi memahami rahasia Injil. Apa itu? Rahasia Injil adalah Allah telah menyediakan jalan keselamatan bagi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Bukan di dalam yang lain. Kisah para Rasul 4 ayat 12 saya bacakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia.
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Ini dipahami. Sehingga dengan memahami ini, pengajaran sesat, pengajaran palsu yang tidak sesuai dengan rahasia Injil, pengajaran Kristus, itu akan bisa kita tolak. Efesus 3 ayat 12, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Jadi itu yang pertama, supaya kita memahami rahasia Injil. Ketika kita masuk dalam rahasia Injil ini, kita inline dengan kehendak Allah dan kehendak Yesus Kristus tadi. Kemudian yang kedua, apa sih kehendak Allah dalam hidup kita? Supaya kita merespon panggilan Tuhan dengan melayani Dia tentunya Bapak Ibu. Artinya jemaat Kolose pun diharapkan dan kita orang percaya diminta untuk merespon panggilan Tuhan dengan melayani Dia. Filipi 1 ayat 21 sampai 24 katakan begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 22-nya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Bapak Ibu yang pasti kedua penekanannya ini adalah, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi ingat, yang Tuhan cari adalah buah. Kita ingat perumpamaan bagaimana pohon ara, yang begitu subur, indah dari jauh, tetapi Tuhan kutuk, lalu dia mati. Bukan rindangnya, bukan wahnya pelayanan, tapi memberi buah atau tidak. Dan untuk memberi buah, maka kehendak Allah yang ketiga adalah supaya kita berbuah. Bagaimana caranya? Ini ayat kesayangan saya, Bapak Ibu. Kehendak Allah yang bertiga adalah supaya kita masuk di dalam didikannya, supaya kita punya hati yang rela untuk dididik, hati yang rela untuk diubah, karena Yesus Kristus adalah penjiunan kita. Ini kehendak Allah yang ketiga. Pertama, memahami rahasia Injil. Yang kedua, merespon panggilannya. Yang ketiga, masuk dalam didikannya. Ayatnya adalah Titus 2 ayat 12-13, Bapak Ibu. Saya bacakan firman-Nya. Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan. Apa itu fasikan? Ya, tadi ada munafik, jahat, fitnah, kotor, segala itu. Ketika kita tinggalkan itu, buah apa yang terjadi? Buah pertobatan. Ketika kita tinggalkan kefasikan, maka yang terjadi adalah buah pertobatan. Itu buah yang Tuhan minta, yang Paulus akan beri, yang tadi katakan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Apakah tinggalkan kefasikan ini bekerja? Iya, Bapak Ibu. Ini yang dia mau. Dan berikutnya, dan keinginan-keinginan duniawi. Kalau keinginan duniawi yang ditinggalkan, yang ada keinginan apa? Keinginan roh, Bapak Ibu. Kalau keinginan duniawinya ditinggalkan, yang ada keinginan roh, buahnya adalah buah roh itu sendiri. Memberi buah. Berikutnya, supaya kita hidup bijaksana dan adil. Buah apa yang ada di sini? Ini adalah buah pekerjaan baik. Kita tahu Efesus katakan, kita diciptakan di dalam Yesus Kristus oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik yang telah disiapkan bagi kita, dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Jadi pekerjaan baik ini terjadi ketika kita sudah diselamatkan, Bapak Ibu. Bukan perbuatan baik untuk diselamatkan, tidak. Tetapi perbuatan baik sebagai buah daripada kita diselamatkan. Jadi ini adalah dari hidup bijaksana dan adil. Berikutnya, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Artinya di sini ada meninggikan dan memuliakan Tuhan, termasuk pula pelayanan yang menjangkau jiwa, Bapak Ibu.
ini termasuk di dalamnya. Nah, kalau 3 hal ini kita masuk ke dalamnya, maka pengajaran sesat ini tidak akan mempan, dan kita pun kalau kita masuk ke dalamnya, kita hidup layak di hadapan Tuhan, kita berkenan di hadapan Tuhan seperti ayat tadi, dan kita memberi upah sebagaimana doa Paulus di Kolose tadi. Itu jelas sekali bahwa diharapkan kita untuk memberi buah. Coba saya cari sekali lagi Bapak Ibu biar ya. Kolose ayat 10, Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala kerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi yang Tuhan mau adalah yang Tuhan mau kita hidup layak di hadapan. Ini doa Paulus juga. Sehingga ada satu internal konsistensi, boleh dikatakan gitu. Allah mengenaki kita bersekutu dengannya, kemudian Tuhan Yesus akan membangkitkan setiap orang yang diberi Bapa kepadanya, dan kita pun inline dengan Dia. Ketika kita percaya pada rahasia Injil, hanya ada dalam Yesus, dan kita penuhi panggilannya dan hidup di dalam didikannya. Jadi mungkin begitu Bapak Ibu yang bisa kami sharing malam ini, dan tentunya tanya jawab, tentunya masukan, komentar, ini akan memperkaya kita semua. Mungkin gitu Bu Ayu, terima kasih. Terima kasih Pak Gede Putu yang sudah membagi firman Tuhan malam hari ini. Saya akan beri kesempatan bagi kita yang Bapak Ibu yang mau bertanya atau ingin sharing dari apa yang sudah dibagikan oleh Pak Gede Putu Sumerte. Saya persilahkan. Ada? Shalom. Pak Andre, silakan. Shalom Pak Sumerta. Terima kasih atas firman-Nya. Saya cuma mau sedikit sharing aja apa tadi yang disampaikan sama Pak Sumerta. Jadi mungkin kita bisa diskusi seperti tadi disampaikan, bisa tahu kebenarannya. Menurut saya kan kekristenan itu kan keserupaan dengan Kristus ya Pak, murid Kristus ya. Betul. Pak Sumerta. Iya Pak, betul Pak. Nah, terus? Jadi Yesus itu kan datang sebagai juru selamat, sebagai kebenaran untuk kita menjadi muridnya, untuk kita bisa menjadi serupa dengan Dia. Ya. Serupa dengan Dia berarti yang Bapak tadi sampaikan berarti kita hidup di dalam kasih ya. Ya. Kebenaran gitu kan. Karena Yesus itu adalah jalan, kebenaran dan hidup. Supaya barang siapa yang percaya sama Dia, kita akan beroleh kehidupan yang diselamatkan begitu kan. Betul nggak itu Pak? Ya betul Pak. Betul ya. Jadi kalau kita lihat semua yang berperan di jagat raya ini, jagat raya Pak ya, yang berperan di jagat raya ini menurut saya adalah roh. Tubuh manusia ini kan hanya sarana atau sebagai kendaraan ya. Kalau boleh dibilang seperti itu. Kalau kita ini adalah yang berkuasa atas tubuh kita. Tubuh kita ini kan hanya sebatas benda mati sebetulnya kalau kita tidak ada di dalamnya. Dan boleh dikata bahwa manusia itu ciptaan. Tapi kalau roh kita ini kan bukan ciptaan. Roh kita ini kan kita adalah berasal dari dalamnya Bapak. Kita manggil dia adalah Bapak. Ya kan? Berarti kalau manusia berdosa, itu yang berdosa kan rohnya Pak.
Betul nggak Pak kira-kira? Ya, Betul. terus Pak. Terus Pak, terus. Ya, sama juga yang kita lihat yang ada di kerajaan Bapak di kerajaan surga. Di kerajaan surga itu adanya siapa sih? Yang pasti adalah Roh Allah atau Bapak segala roh. Ya. Yang kedua adalah Roh Kudus. Baru malaikat. Nah, di Alkitab disebutkan kalau malaikat itu juga ciptaan, Pak. Ya kan? Kalau ciptaan berarti itu cuma sebagai alat. Yang berperan kita semua ini adalah roh. Nah, kalau kita berbicara lagi mengenai kenapa roh-roh ini bisa jatuh dalam dosa. Ya, gini, kalau malaikat yang ada di kerajaan Allah itu pasti ada namanya. Tapi kalau Roh Kudus itu tidak ada namanya. Roh Kudus semua gitu kan. Tapi waktu Roh Kudus itu masuk di dalam tubuh yang namanya malaikat, dia bisa ada namanya Mikael, Gabriel dan yang lain-lain. Sama juga dengan di bumi ini. Di bumi ini kita yang namanya manusia ada yang namanya saya Andre Wibowo, Bapak ada yang namanya Pak Sumerta, dan ada yang namanya Ibu Ayu gitu. Tapi kalau dikumpulkan semua roh, berarti roh jahat semua. Karena kecenderungan manusia itu adalah jahat. Kalau kecenderungan manusia itu jahat, jatuh dalam dosa, berarti yang jahat itu bukan tubuhnya, tapi roh yang di dalamnya. Karena yang menggerakkan tubuh manusia itu adalah rohnya. Menurut Bapak benar nggak yang saya sampaikan itu, Pak? Ya. Baik. Memang awalnya Pak, sebelum kita terima Tuhan, itu kita memang berdosa. Roh, jiwa, tubuh bahkan Pak berdosa, Pak. Jiwa kita, pikiran, perasaan, tubuh kita yang melakukan kejahatan, dan roh itu sendiri, Pak. Ya, tadi kan itu sebabnya seperti Paulus bertanya pada jemaat Galatia, hai jemaat yang bodoh, apakah engkau menerima roh karena percaya Injil atau melakukan hukum Taurat? Jadi roh itu kita diberi pada saat kita terima Yesus, Pak. Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Dan dia adalah jaminan bagi kita yang memimpin kita untuk keluar dari perhambaan akan dosa. Bukan kekuatan manusia kita, bukan kekuatan manusia. Dan kita pun diizinkan bersekutu, kita ada dalam hadiratnya. Itu bukan oleh perbuatan kita, tetapi oleh kemurahan Allah. Ya, terima kasih, dan Pak. Roh Kudus itu sendiri yang menjadi jaminan kemenangan orang percaya untuk bisa keluar dari perhambaan akan dosa itu sendiri. Tanpa dia tidak bisa. Jadi ada roh Allah sendiri yang masuk dalam kita, sehingga kita memanggil Bapa kepada dia. Mungkin itu yang kami pahami, Pak. Oh ya, mungkin ini kan kita diskusi, Pak. Ya, baik, Pak. Gak ada yang benar, gak ada yang mana. Soalnya kalau yang benar itu pasti yang dari Tuhan sendirilah. Jadi Ya, itu ya. Saya juga nggak bilang saya benar, enggak. Tadi kan saya cuma bilang berarti semua yang ada di dunia ini, binatang dan semuanya ini hanya alat pembantu dari roh-roh yang ada di dalam jagat raya ini, gitu kan. Nah, kalau bicara soal dosa, itu kan dimulai dari si iblis, ya kan. Nah, kalau si iblis itu sendiri bukan berdosa, tapi si iblis itu punya kehendak sendiri, ya kan. Dia berbalik dari kehendak Bapa ke kehendaknya dia sendiri. Dia menyatakan bahwa dia berbeda dengan Tuhan, gitu kan. Maka namanya iblis. Ya, tapi kalau manusia yang di dalamnya roh ini berdosa, bukan kayak iblis. Berdosa itu kan harmatiah, hanya meleset dari kehendak Tuhan. Lah bisa melesetnya kenapa? Karena digoda atau tipu muslihat si iblis ini sehingga kita jatuh di dalam dosa. Sepertinya kita menyembah Tuhan tapi salah. Tapi kalau iblis ini beda ya. Iblis ini tidak ada yang menggoda. Dia dengan kesadarannya dia mengatakan bahwa dia akan menyamai Tuhan, ya kan? Jadi dia berkata dengan lantang bahwa dia berbeda dengan Tuhan. Kebalikannya dari Tuhan. Tuhan itu kasih. Kalau kasih itu berarti kan mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Tapi kalau iblis ini ego, lebih baik mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain. Ya, menurut saya seperti itu sih, Pak. Nah,
dari iblis inilah yang menggoda roh-roh kita sehingga kita jatuh di dalam dosa. Nah, Bapak di surga di Perjanjian Lama sudah kan memberikan kitab yang namanya kitab Taurat. Kitab Taurat itu kan hukumnya cuma dua, Pak, mengasihi Bapak dan mengasihi sesama, ya kan. Lah, Yesus itu didatangkan 2000 tahun yang lalu, hidup di bumi ini kan 6000 tahun, Pak. Yang 1000 sampai 4000 itu kan belum ada Yesus. Tapi di mana Tuhan mengajarkan kebenaran. Tapi karena manusia ini tidak tahu diajarkan kebenaran, maka dijadikanlah Yesus ini kebenaran yang tadi Bapak bilang bahwa Yesus itu diutus untuk menjadi juru selamat kebenaran buat kita semua yang ada di bumi ini gitu kan. Jadi menurut saya setiap orang yang berdosa, Yesus itu hanyalah contoh dari kebenaran yang harus kita lakukan gitu kan. Yang harus kita lakukan seperti yang Yesus lakukan ini, karena Yesus itu kebenaran, ya kan. Jadi di kolong langit ini kalau tidak percaya kepada kebenaran tidak akan selamat, ya kan. Artinya kebenaran itu yang tadi saya sebutkan adalah kasih gitu kan. Setiap kita ini yang berdosa. Nah, menurut saya roh-roh kita ini ada karena kasus di kerajaan Allah itu dulunya kan memang si iblis itu kan menyeret sepertiga malaikat, ya kan. Sehingga pada waktu pertempuran yang dipimpin Gabriel dengan Lucifer, dulu kan si iblis itu kan namanya Lucifer, Pak, malaikat Tuhan juga, ya kan? Andre, Iya. pertanyaannya Pak, pertanyaannya. Iya, pertanyaan saya seperti yang tadi disampaikan Pak Sumerta, bahwa memang hidup kita ini sebetulnya keselamatan itu memang udah diberikan kepada Bapak, ya kan? Lah kita tinggal menjalankan keselamatan itu. Jadi contohnya Bapak ini udah nebus nih dosa kita, kita dosanya apa sih? Kalau kita di bumi ini utang duit sama orang ya, Bapak mungkin bawain duit supaya kita dilunasin gitu kan. Tapi dosa manusia ini kan berbeda dari kehendak dia. Maka dia bawa satu orang yang namanya Yesus, ini adalah kehendaknya untuk kita belajar bisa seperti apa yang dilakukan Yesus, berarti seperti kehendaknya. Jadi menebus. Betul nggak itu Pak? Kalau betul ya berarti yang diajarkan tadi. Kita kan diskusi aja Pak. Bukan apa namanya cerita panjang apa namanya saling menyerang enggak loh ya. Tapi diskusi aja gitu. Jadi kalau dibilang intinya berarti semua roh yang ada di bumi ini hanya terbagi ada di kerajaan Allah sama di bumi ini gitu aja. Betul nggak itu Pak? Silakan Pak Gede Putus. Pertanyaannya apa jadinya Pak? Saya belum ini. Pertanyaan Bapak apa? Pertanyaan saya, semua roh yang ada di bumi ini, waktu Tuhan datang kan dia ciptainnya manusia dulu, ya kan? Manusia hanya diciptakan sama dia, tapi kalau roh itu kan dihembuskan. Berarti roh-roh yang udah ada di bumi semua inilah yang akan diselamatkan dia melalui tubuh manusia. Itu memang ada sih Pak di dalam Kejadian 1 ayat 16. Baru 17-nya diciptakanlah manusia, tapi itu kan semua ciptaan. Kalau kita kan bukan ciptaan. Pertanyaan saya, ya seperti Bapak tadi sampaikan bahwa kita ini memang didatangkan kebenaran. Yesus itu kan penggenapan dari kitab Taurat. Bukan menghilangkan kitab Taurat, tapi penggenapan dari kitab Taurat. Artinya penggenapan dari kitab Taurat itu, Yesus itu adalah perbuatan yang harus kita contoh. Firman yang harus kita kerjakan gitu kan. Nah, seperti yang Bapak tadi bilang kasih, berarti memang betul sih seperti itu. Yang pertanyaan saya, diskusinya tadi cuma bilang, benar nggak yang saya sampaikan ini menurut Bapak benar apa enggak ya Pak? Saya juga bingung gitu kan. Bisa dapat seperti itu gitu. Jadi Pak, yang saya dapat dari Bapak, memang Kristus ini adalah contoh kita, gitu ya Pak ya, contoh kita. Dan keserupaan dengan Dia itu adalah sasarannya, tujuannya. Dan itulah sebabnya kita masuk dalam didikannya Dia, Pak. Iya, jadi muridnya kita masuk dalam didikan. Jadi kalau misalnya contoh kalau seperti bagi saya ini kalau hukum Taurat, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Sehingga fokusnya itu ketika kita dicatat sebagai poin ketika pelanggaran. Karena tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Justru oleh hukum Taurat lah kita akan kena kutuk apabila kita tidak setia melakukannya. Jadi yang dilihat itu di situ adalah kutuknya apa? Ketika dilanggar, satu saja dilanggar, itu dilanggar semua.
Kalau kita bisa, misalnya bisa melakukan dalam 1 tahun, gimana kalau kita bertahun-tahun? Pasti saja akan ada kesalahan. Memang kalau secara lahiriah, misalnya jangan berzina. Apa bisa jangan berzina? Bisa. Apa yang dimaksud dengan berzina? Itu adalah hubungan intim tanpa pernikahan. Tetapi Tuhan maunya bukan secara fisik begitu saja, tapi pikiran kita, Pak. Ketika kita menginginkan saja sudah dianggap berzina. Itu sebabnya akan berbeda halnya dengan kalau kita meninggalkan. Begitu meninggalkan kefasikan, setiap kita meninggalkan kefasikan, artinya pada saat kita tidak melakukan atau diam saja, itu sudah kita meninggalkan kefasikan, Bapak. Kita tidak melakukan kejahatan lagi. Tinggalkan saja. Yang semula mencuri, yang semula misalnya suka berzina dan sebagainya, tiba-tiba dia diam saja, dia tidak lakukan. Itu sudah dianggap sudah kita tinggalkan. Hari demi hari tidak dilakukan, hari demi hari tidak dilakukan. Itu hasilnya akan berbeda dengan apa yang disebut jangan. Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Jadi penekanannya bukan pada jangannya, tapi tinggalkan, 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 tinggalkan. Jadi mungkin seperti itu, Pak. Sehingga keserupaan akan Kristus itu akan terjadi ketika kita tinggalkan itu kefasikan, tinggalkan itu keinginan duniawi, kita itu hidup bijaksana, kita itu hidup adil, dan Tuhan terus bekerja dalam hati kita supaya kita berkenak seperti apa yang Dia mau, tinggalkan, tinggalkan, dan tinggalkan. Mungkin gitu, Pak Andre. Terima kasih, Pak. Iya sih, Pak. Jadi setuju kalau tadi kita diajar untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kalau hukum Taurat itu kan dari Bapak memang hanya 2 itu aja. Tapi kalau hukum Tauratnya bangsa Israel itu kan memang 613 bab, Pak. Ada 613 bab, 365 perintah, 213 larangan. Itu sudah melebar kemana-mana. Padahal Tuhan kan cuma satu, mengasihi Bapa dan mengasihi sesama. Itu yang ada di dalam diri Yesus itu aja sih sebetulnya. Ya mungkin itu aja. Ya. Sorry, Pak Andre, untuk yang kedua, saya kasih kesempatan Pak Yosua ya. Ya, boleh. Oke, silakan Pak Yosua. Oke, terima kasih. Nanti kembali ke Pak Andre kalau ada waktu lagi atau di sesi 2. Terima kasih, Pak Andre. Silakan Pak Yosua. Terima kasih Pak Gede Putra Sumerta, Bu Ayu. Terima kasih teman-teman semua. Luar biasa firman Tuhan yang dibawakan Pak Gede Sumerta. Ya, memang segala sesuatu itu atas anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan semata. Bukan kebaikan kita, bukan kemegahan kita, bukan kesombongan kita. Ya, semuanya oleh kemurahan Tuhan. Ya, kegantengan, kegagahan, kepinteran, kekayaan tidak bisa untuk menebus dosa kita yang begitu fatalnya. Hanya salib Kristus, kemenangan demi kemenangan terjadi pada saat kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan saya percaya, terima kasih Pak Gede Sumerta, begitu menjelaskan dengan jelas sekali. Saya mendukung sekali untuk firman Tuhan kali ini, bagaimana firman Tuhan yang luar biasa disampaikan, bagaimana judul persamaan misterius. Persamaan misterius. Jadi tidak dapat diketahui oleh seorang manusia manapun juga. Karena kita sudah diubahkan, hidup diperbarui karena karya Kristus yang sempurna. Sacrifice perfect, pengorbanan yang sempurna Kristus satu-satunya. Tidak ada yang menandingi pengorbanan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Ya, jadi saya terima kasih atas anugerah yang diberikan sehingga Pak Gede Putra Sumerta memberikan firman Tuhan yang luar biasa. Ya, kenapa Ibu Ruth?
Pak Yosua Silakan. sudah, Pak? Pak Yosua Beni? Oh iya, nggak apa-apa. Ya, Atau jadi ya, mau ada pertanyaan? ya saya pertanyaan saya Pak IGD Sumerta ini berjemaat di mana Pak? Jadi Sumerta. Jadi bertumbuh di mana? Gereja mana gitu ya. Terima kasih, saya senang sekali saya juga mengadopsi untuk firman Tuhan di Josephine Singapura ya. Josephine Singapura itu apa? Tentang gereja kasih karunia. Ya. Oke, Baik, terima jadi kasih, Pak. terima kasih. Ya, Yang gimana Bu? selanjutnya, Ya, silakan. sebelum Thank dijawab you. oleh Pak Gede Putu, Bu Ruth, apakah ada pertanyaan? Enggak, itu mic-nya terbuka aja, Bu. Baik, kalau tidak ada silakan Pak Gede Putu menjawab. Setelah itu saya akan close sesi 1. Memang semakin hangat ya. Nanti sudah siap host untuk sesi 2. Bapak Pendeta Freddy Ongko Saputra. Silakan Pak Gede Putu. Yang saya jawab Bapak, saya jemaat di GBI Rock Pak. Saya awalnya saya latar belakang Hindu, tapi kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Hari ini saya menjadi penyembahnya Pak. Oke, Mungkin gitu, sip. Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. GBI Rock ya. Adik saya juga di sana. Baik, Terima setelah kasih, Tuan. ini saya beri kesempatan Pak Gede Putu untuk tutup dalam doa. Setelah itu saya akan kasih host kepada Bapak Freddy Ongko Saputra. Silakan Pak Gede Putu. Baik, Bapak Ibu, mari kita sekali lagi berdoa. Dalam anugerah dan kasih-Mu yang berlimpah, Bapak. Hari ini kami ada, sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Sungguh, Engkau yang merancang hidup kami. Dari kekekalan, sebelum kami lahir, Engkau telah memilih kami. Engkau telah menetapkan kami. Engkau panggil kami, Engkau benarkan kami, Engkau muliakan kami. Dan Engkau merancang kami sampai dalam kekekalan. Sebab Engkau datang ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagi kami. Dan ketika tempat itu telah tersedia, Engkau pun menjemput kami, supaya di mana Engkau ada, kami pun juga ada di situ. Terima kasih Bapa. Terima kasih apa yang telah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Apa yang sedang Kau kerjakan, bahkan apa yang akan Kau kerjakan ke depan. Semuanya sungguh baik. Semuanya sungguh baik. Itu sebabnya malam ini kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Bapa. Sebagai tanda ucapan syukur kami, karena Engkau Allah kami, bukan yang lain. Karena hidup kami hanya bergantung dari perkataan dan kuasa-Mu semata, bukan yang lain. Karena Engkau yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kami, bukan pribadi yang lain. Aku senang, kami bersuka cita karena Engkau Allah kami. Itu sebabnya Bapa, kami berserah penuh kepadamu. Biarlah Roh-Mu yang hidup itu berkuasa terus dalam hidup kami. Bahkan kehidupan Kristus itu masuk dalam seluruh area hidup kami. Bahkan Engkau menutup bungkus pikiran dan perasaan kami dengan pikiran perasaan. Engkau menutup bungkus rencana hidup kami dengan rencana-Mu semata Tuhan. Supaya kami tidak pernah keluar dari itu semua. Biarlah Engkau sendiri yang menutup pintu terbuka yang tidak boleh kami lalui. Dan Engkau membukakan pintu-pintu tertutup yang harus kami lalui. Sehingga hari demi hari kami tetap berjalan di dalam rencana-Mu, dalam kehendak-Mu. Sampai semuanya tergenap. Baik untuk kehidupan kami di bumi maupun di surga kekal. Tidak ada yang seperti Engkau Bapa. Ajaib Engkau Bapa. Sebabnya Bapa, biarlah malam ini Tuhan, segala yang baik bahkan anugerah yang sempurna itu turun dalam setiap kami Tuhan. Sebab kami membutuhkan itu Tuhan. Sebab Engkau sendiri mengizinkan kami tetap ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk itulah Engkau memanggil kami Tuhan. Lebih dari itulah biar damai sejahtera-Mu itu Tuhan memerintah hidup kami. Karena untuk itu Engkau memanggil kami menjadi satu tubuh. Engkau adalah kepala kami. Kami adalah bait-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami hari demi hari hanya melayani Engkau Bapa. Pikiran perasaanmu termanifestasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah malam ini kebenaran-Mu akan menjadi barisan depan kami. Memimpin kami terus berjalan Tuhan. Dan kemuliaan-Mu menjadi barisan belakang kami Tuhan. Sehingga kemanapun kami pergi, jejak-jejak kebenaran dan jejak-jejak kemuliaan itu ditinggalkan Tuhan. Dan sungguh hanya nama-Mu yang dilihat Tuhan. Hanya sungguh nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Sehingga dengan siapapun kami berinteraksi. Dengan kapanpun Tuhan kami berinteraksi Tuhan. Mereka semua melihat pribadi.
Mereka melihat, mendengar pribadi-Mu. Bahkan bukan saja kami yang bersaksi, Tuhan. Bukan dari mulut kami yang bersaksi, tapi kehidupan kami menjadi saksi. Dan sungguh Tuhan, pada hari yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara-Mu dan keputusan-Mu Tuhan, setiap lutut yang berinteraksi dengan kami itu akan bertelut. Dan mulutnya mengaku bahwa Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja dan Juru Selamat dalam hidupnya. Hanya untuk kemuliaan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, segala kuasa, kekuatan, kejayaan, kami kembalikan hanya kepadamu Bapa surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.